Hai guys, terima kasih sudah klik video ini dan selamat menyaksikan. Oke, hari ini saya akan mengulas sejarah Jepang dari prasejarah hingga era modern. Zaman prasejarah. Sejarah Jepang diawali dengan zaman kuno atau yang paling tua, yakni pada zaman prasejarah. Zaman ini terdiri dari 3 pembagian zaman secara umum, yakni zaman Paleolitik, Jomon, dan zaman Yayoi. Berikut saya akan membahas secara singkat mengenai ketiga zaman tersebut. Paleolitikum merupakan zaman yang paling tua dalam pembagian zaman prasejarah dalam sejarah Jepang. Zaman ini dimulai sekitar tahun 100.000 sampai 30.000 sebelum Masehi, ketika manusia sudah mulai bermukim di Jepang. Paleolitik menunjukkan adanya kondisi di mana pulau Jepang masih menjadi satu dengan daratan Asia. Pada 11.000 sebelum Masehi, di mana masa Pleistocene berlangsung, daratan Jepang berpisah dengan daratan Asia secara perlahan dan berdiri sendiri. Jomon. Jomon adalah zaman yang dimulai setelah zaman Pleistocene berakhir, yakni sekitar tahun 14.000 sampai 300 sebelum Masehi. Pada zaman ini ditemukan tanda-tanda peradaban manusia di Jepang, di mana mereka mulai berburu dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Di zaman ini pula manusia sudah mulai membangun rumah beratapkan kayu dan sudah semakin modern. Yayoi. Yayoi merupakan zaman yang dimulai pada 400 atau 300 sebelum Masehi sampai 250 sebelum Masehi. Jika pada zaman Jomon manusia belum begitu pandai dalam teknik bertani, maka pada zaman ini manusia sudah menguasai teknik bertani. Penguasaan terhadap teknik bertani di sawah membuat zaman ini memunculkan perbedaan kelas di masyarakatnya yang juga melahirkan pengelompokan wilayah. Oleh karena itu, perebutan tanah kerap kali terjadi pada zaman ini untuk memperluas daerah kekuasaan. Selanjutnya, zaman klasik. Setelah pembagian zaman prasejarah berakhir, sejarah Jepang mulai memasuki zaman klasik, yang lebih maju dibanding zaman prasejarah. Sama seperti zaman prasejarah, zaman klasik Jepang juga dibagi dalam beberapa zaman, yakni zaman Kofun, Asuka, dan Nara. Kofun. Kofun adalah zaman di mana penamaannya berdasarkan tradisi pembuatan gundukan makan atau yang lebih dikenal dengan kofun di kalangan masyarakat Jepang kuno. Zaman ini dimulai pada 250 Masehi, di mana mulai muncul klan-klan yang berkuasa dalam bidang militer seperti negara Yamato. Dari negara inilah yang kemudian mengawali silsilah kekaisaran Jepang dari abad ke-3 hingga ke-7. Negara ini memiliki pengaruh besar dalam memperoleh dan mempertahankan lahan pertanian, khususnya di bagian barat Jepang. Penduduk Yamato juga melakukan perdagangan dengan Cina, sehingga sedikit banyaknya sistem pemerintahan dan budaya diadopsi dari Cina. Asuka. Asuka termasuk dalam sejarah Jepang dalam zaman klasik yang dimulai pada tahun 53 hingga 710 Masehi. Pada zaman ini sudah mulai berbentuk aturan berupa undang-undang Taiho di negara Yamato. Masuknya agama Buddha di negara ini membuat masyarakat mulai meninggalkan tradisi Kofun dan beralih menjadi penganut Buddha atau Konfusianisme. Ini merupakan akibat dari kerjasama yang dilakukan oleh negara Yamato dan membuat agama Buddha semakin merebak di negara tersebut. Nara. Nara merupakan pembagian sejarah Jepang yang cukup menarik, di mana mulai muncul kaisar wanita pertama. Pada zaman ini terjadi pemindahan ibu kota ke Nara, yang dirancang untuk menjadi ibu kota pemerintahan. Pemerintahan pada zaman ini kembali menguji undang-undang Taiho dan sistem hukum yang berlaku di zaman Asuka dan kemudian diterapkan. Meskipun belum tetap, namun Jepang sudah mulai menjadi negara hukum yang dikepalai oleh kaisar. Zaman pertengahan. Zaman selanjutnya yang dimulai setelah zaman kuno atau klasik adalah zaman pertengahan. Ada beberapa pembagian zaman pertengahan yang termasuk dalam sejarah Jepang, mulai dari zaman Heian, Kamakura, Muromachi, Azuchi Momoyama, hingga zaman Edo. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Yang pertama, Heian, 794 sampai 1185 Masehi. Zaman Heian dimulai dengan maraknya ajaran Taoisme dan Buddhaisme yang merupakan pengaruh dari tetangga negaranya, yakni Cina. Pada zaman ini juga menjadi masa keemasan bagi istana kekaisaran di Jepang, di mana kesenian seperti puisi dan sastra merebak. Klan Fujiwara adalah pemegang kekuasaan saat itu, di samping kaisar sebagai penguasa formal. Yang kedua, Kamakura, 1185 sampai 1333 Masehi.
Zaman ini ditandai dengan pemusatan kekuatan militer yang berada di Sagami Kamakura. Pemusatan kekuatan militer atau shogun ini diraih atas usaha Minamoto no Yoritomo yang membantai habis klan Taira pada tahun 1185. Ada peristiwa bersejarah yang dikenal saat itu, yakni invasi Mongol yang dipukul mundur oleh angin topan di perairan Jepang. Yang ketiga, Muromachi 1336 sampai 1573 Masehi. Zaman ini ditandai dengan berkuasanya Kesogunan Muromachi di Jepang pada pemerintahan Ashikaga Takauji. Pemerintahan yang dibangun oleh Ashikaga di utara ini sebagai bentuk perlawanan kepada Kaisar Go-Daigo yang memerintah bagian selatan. Pada tahun 1392, pemerintah bagian utara berhasil mengalahkan Istana Selatan, namun mengalami guncangan ekonomi dan pertentangan antar klan dalam pemerintahannya. Yang keempat, Azuchi Momoyama 1568 sampai 1600 Masehi. Pembagian sejarah Jepang selanjutnya adalah zaman Azuchi Momoyama yang menjadi zaman keemasan di Jepang. Pada zaman ini, Oda Nobunaga berhasil menyatukan kekuatan militer Jepang. Azuchi Momoyama sendiri merupakan nama dari istana yang menjadi markas Oda Nobunaga dan Toyomi Hideyoshi, penerus Nobunaga. Hideyoshi melakukan invasi Korea, namun dipukul mundur oleh pasukan lawan setelah usaha keduanya gagal. Selanjutnya, Edo 1603 sampai 1868 Masehi. Zaman Edo dimulai sejak Tokugawa Ieyasu mendirikan Kesogunan Tokugawa yang berlokasi di Edo. Ini tidak berlangsung lama karena terjadi pemulihan kekuasaan kaisar saat itu dan dipegang oleh Tokugawa Yoshinobu. Edo juga menjadi zaman yang menandai awal munculnya zaman modern di Jepang. Yang terakhir, zaman modern. Setelah runtuhnya zaman pertengahan yang ditandai dengan akhirnya zaman Edo, muncul zaman modern di Jepang. Zaman modern masih mempertahankan tradisi sebelumnya di tengah perubahan negara yang kian modern. Hingga kini, ada 5 era kekaisaran Jepang yang termasuk dalam periodisasi sejarah Jepang, yakni Meiji, berlangsung pada tahun 1868 hingga 1912 di bawah pimpinan Kaisar Mutsuhito. Taisho, yang berlangsung pada 1912 hingga 1926 di bawah pimpinan Pangeran Yoshihito. Showa, yang berlangsung pada 1926 hingga 1989, yang dipimpin oleh Kaisar Hirohito. Heisei, yang berlangsung pada tahun 1989 hingga 2019 di bawah pimpinan Kaisar Hirohito. Reiwa merupakan era kekaisaran yang baru dimulai tahun 2019 hingga sekarang di bawah pimpinan Kaisar Naruhito. Ya, itulah informasi seputar periodisasi sejarah Jepang yang menjadi pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya.